perkenalkan, nama saya Hotman Daniel Jendri Silitongan dengan NIM 124220160 dari kelas RE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Anwar Nurson dengan NIM 124220150 dari kelas RE. Nama saya Cindy Ramadhanti dengan NIM 124220085 dari kelas RE. Saya Olivia Saira dengan NIM 124220125 dari kelas RE. Saya Raihan Nafis Abrizal dengan NIM 124220130 dari kelas RE. Saya Yoda Saputra dengan NIM 124220060 dari kelas RE. Saksikan video tugas kami ya. Perencanaan ada sistem tujuan dan strategi untuk mencapai langkah-langkah yang kita inginkan. Misalnya adalah seperti menganalisis lingkungan dan mengambil keputusan dan berevaluasi. Lalu, untuk sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia yaitu berkembang pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Perubahan ini sejalan dengan sistem pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang berubah dari sentralistik ke desentralistik. Aspek keprofesian perencana meliputi perencanaan tata ruang, infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Peluang kerja perencana tersedia di berbagai instansi pemerintah pusat atau daerah, seperti contohnya BUMN, konsultan, dan swasta yang bergerak di bidang pembangunan. Apa sih perbedaan antara wilayah dan kota? Perbedaannya terletak pada skala geografis, kompleksitas isu, dan pengelolaan kewenangan. Wilayah memiliki cakupan yang lebih makro dan luas, sedangkan kota memiliki cakupan yang lebih mikro dan kecil. Substansi kajian perencanaan wilayah mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan perencanaan kota lebih fokus kepada penataan ruang dan permasalahan perkotaan. Guys, ini adalah salah satu isu permasalahan yang dapat dibahas pada kali ini, yang dimana ini jalan yang ada di Kota Baru, yang di belakang saya itu terdapat perumahan yang dimana akses jalannya itu sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan bermotor dan bermobil. Yaitu ada termasuk contoh aspek struktur ruangnya itu ketidaksesuaian hierarki jaringan jalan dengan rencana tata ruang. Dua, fragmentasi koneksivitas antara zona fungsional. Lalu pola pergerakan yang tidak efisien akibat desain jaringan jalan yang buruk. Lalu ada satu lagi dimensi struktur ruang, yaitu kegagalan sistem jaringan jalan dalam mendukung mobilitas perkotaan dan keterbatasan kapasitas jalan dibandingkan kebutuhan pergerakan. Rendahnya kualitas konstruksi yang tidak memenuhi standar teknisi. Sebelumnya Bapak kan tinggal di perumahan sana ya? Ya. Saya ini tanya sesuatu Pak. Bagaimana pendapat Bapak yang sudah lama tinggal di perumahan itu, yang terdapat akses jalannya ini sangat sulit untuk dijalani gitu Pak? Kalau pendapat menurut saya sih nggak ada pendapat sih Mas. Soalnya udah 3 tahun kebelakangan saya tinggal di sini. Mau musim kemarau mau musim hujan itu saya sangat tersiksa Mas. Oh gitu Pak. Karena di musim kemarau itu banyaknya debu, apalagi angin. Terus musim hujan kayak gini lah, contoh musim hujan ini sangat sering banjir juga di daerah sini Mas. Ya harapan saya sih semoga adalah kesadaran diri pemerintah itu untuk memperbaiki jalan ini. Siapa tahu mungkin ada dari Mas Putra ini nambahin. Ya harapannya semoga secepatnya sih Mas perbaiki jalannya. Itu harapannya Mas. Iya Mas. Dari permasalahan ini kami sebagai seorang perencanaan wilayah dan kota dapat memberikan solusi, yaitu alternatif solusi strategi. Satu, rekayasa ulang jaringan jalan. Dan satu lagi, penerapan teknologi konstruksi ramah lingkungan dan sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi. Dua, dampak tidak langsung dari solusinya yaitu penurunan minat investasi
2. Resiko kemacetan, dan 3. Potensi konflik sosial akibat ketidakmacetan akses. Itu saja solusi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kesimpulan yang dipahami adalah pentingnya pendalaman materi kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota untuk membekali pemahaman konseptual serta kompetensi teknis sebagai perencana yang dapat diterapkan dalam praktik perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota. Sekian, terima kasih. Sekian hasil dari video kami. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa diambil positifnya, yang baiknya. Terima kasih. Bye-bye.